Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Masih tema kita Al-Quran sebagai penolong dan kita masuk ke dalam subtema kita cara Islam menolak bala. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bersama kita Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap harus energik. Tetap energik, tetap semangat. Sedikit aja sebelum kita masuk ke dalam tema kita. Apa tuh? Apa sih yang buat Ustazah ini mungkin kasih ilmu nih buat kita semuanya ya. Tetap energik, tetap happy gitu kuncinya mungkin. Oh Masya Allah, tetap energik, tetap happy. Yang pertama positive thinking. Positive thinking. Berpikirlah yang positif. Bener. Walaupun kejadian apapun tetap positif. Ternyata tiba-tiba di luar keinginan, ya udah istighfar. Istighfar, Masya Allah. Aja, ya pemirsa. Ya. Baik silakan Ustazah. Ngapain? tolak bala. Ya. Oh cara menolak bala, kirain mau ngapain. Ya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Amma? Ya, semangat pemirsa di rumah. Amma? Bagus, cakep ya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin bala memang ya pokoknya dalam hidup ini kita harus terima tuh dalam rukun iman ada qadar baik dan qadar buruk ya enggak sih? Ada yang namanya ketetapan Allah yang baik, ada ketetapan Allah yang juga buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita tinggal tolakin. Tolak-tolakinnya gimana? Bagaimana menolak bala di dalam pandangan Islam? Caranya pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Yang sudah pada buka tuh TV-nya ya. Untuk melihat Cahaya Hati Indonesia ini. Dan di rumah pasti pada CCM tuh ya. Bang Ali itu ibunya CCM di rumah. Iya benar. Apa CCM tuh? Cantik-cantik manja. Iya. Sementara udah stay at home kan. Iya. Tetap harus cantik, harus manja. Harus manja. Stay home ya. Dan mudah-mudahan walaupun di rumah tetap bisa menolak bala juga. Benar. Mau tahu? Mau dong. Kepompong Bang Ali, kepo dan rempong ya. Jadi begini pemirsa, kalau kita ngikutin ke Al-Quran, semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi juga guru-guru kita sudah menyatakan Al-Quran sebagai penyembuh Al-Quran, Al-Quran selalu Al-Quran. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari seorang imam besar bernama Ad-Dahhak, musibah yang paling besar adalah ketika orang itu mulai melupakan Al-Quran. So, bagaimana menolak bala? Yang pertama tentu saja kita ingat hadis Nabi pendek tapi pasti pemirsa tuh hafal. Yaitu apa? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh dapat menolak berbagai macam bala. Ribet itu kita ngomongnya ya. Karena kita sedih. Bener. Aneh kalau sedih tuh belibet ngomongnya. Mudah-mudahan ya kita bisa menghindar dari bala ini dengan cara bersodakoh. Kenapa sodakoh? Waduh, dia belum pada tahu nih pemirsa kenapa sodako. Tadi Nabi udah ngomong kan, sodako tuh tadfa'ul bala. Baginda Rasulullah kalau udah ngajarin udah pasti itu udah gitu, udah pasti ilmunya. Nah kalau Anda ngomong bukan ilmunya misalnya, nggak mungkin didengerin. Tapi kalau ada Rasulullah yang udah berbicara dalam sabdanya, dalam hadisnya, dalam sunnahnya, kita kudu ikutin. Berapa banyak orang ketika yang namanya dia sakit, ketika dia bersedekah, maka semua sakit, semua bala pergi. Ada satu kisah dikit nih. Dari Abdullah bin Mubarak. Ada seseorang ngadu kepada beliau, seorang ulama besar loh. Pokoknya kita kalau udah dekat ulama udah girang aja deh. Apalagi kalau kita ngaji ya, setiap hari nih di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Nah kita gak bisa nih ngaji di Majelis Taklim sekarang ini bagaimana? Ya udah di rumah masing-masing, bisa kita ngaji lewat online ya sekarang ya. Bisa, di TV juga apalagi ya kan. Ada ceritanya begini. Seorang laki-laki datang, wahai Abdullah bin Mubarak, aku mengalami penyakit yang sangat buruk sekali. Kalau bahasa itu orang sampai menjauh, karena apa? Nauzubillah min zalik ya, ini sakit adalah sakit borok yang udah benyenye. Jangan dibayangin ya, kita kagak pengen makan lagi. Udah benyenye berair segala macem, itu aku tuh udah segala macam berobat, udah kagak yang namanya ada sembuh-sembuhnya. Wahai Abdullah bin Mubarak, tolong berikan aku nasihat, ausini. Gimana aku harus mengobati sakitku ini? Maka Abdullah bin Mubarak bilang, engkau menggunakan namanya ahli medis udah, ini udah, itu udah, berdoa udah, ada satu. Jangan-jangan sodakonya kurang. Kenapa? Gini aja deh, coba engkau cari tempat di mana daerah itu misalnya nggak punya air, kalau kata kita mah gali air gitu ya. Nah di situ bikin deh tuh tempat yang namanya sumur. Nanti insya Allah dengan izin Allah kamu akan disembuhkan oleh Allah.
Baiklah, kata seorang, ini berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Nah singkat cerita, si yang sakit ini bikinlah kalau bahasa kita mah sumur. Kalau sekarang mah mungkin ini kali ya, mesin air ya. Kalau zaman dulu tuh sumur gitu kan. Maka orang-orang banyak mengambil air ke situ. Semakin orang-orang mengambil air di sumur itu yang dibikin oleh si sakit ini. Jadi kalau ada orang ngambil airnya banyak nih Bang Ali. Ini kan kita gali sumur nih, ngambil air. Itu yang maaf tadi banyaknya tadi itu mengering. Dia ngambil air lagi nih orang-orang di sono. Dia mengering. Lama-lama sembuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ternyata nih kisah-kisah yang sangat apa ya bisa kita ambil hikmahnya dari para ulama-ulama salafus solihin terdahulu ya. Jadi emang kalau dia dibilang seperti ini sodako. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat 61 ya. Surat Shaf ayat berapa? 10 sampai 13. Yang Allah berfirman, hal adulukum ala tijaroh. Mau gak sih kalian nih semuanya kita termasuk saya ya. Kita lagi ngajarin diri kita sendiri nih. Ya kenapa? Kamu aku kasih tahu nih ya. Suatu perdagangan yang tidak akan membawa rugi selama-lamanya. Bahkan kamu dikasih untung dunia dan akhirat. Apa tuh? Gitu ya. Di sini dikatakan ada tijarohnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala itu berdagang dengan Allah. Apa? Tu'minu nabillah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dan berinfak di jalan Allah. Yaitu bersedekah. Karena dengan apa? Dengan sedekah ini kalian akan beruntung nasibnya. Dan satu lagi kalau kita sedekah wafathun qarib maka kemenangan akan datang kepadamu. Gitu. Jadi salah satunya sedekah ini adalah juga menolak bala. Jadi yang kemarin kita udah pada pelit-pelit, apalagi di zaman musibah sekarang udah keluarin deh tuh gak usah takut miskin. Iya benar. Kagak ada orang gara-gara sedekah miskin. Bahkan ketika kita berobat ya aduh keluar ini ya duit gue buat berobat, aduh ikhlasin aja udah. Kalau gak ikhlas tuh sakit datang lagi. Kayak tadi dia semakin ngambil air semakin kering. Sembuh. Bahkan ada lagi di dalam satu kisah. Dalam kitab Fathul Bari. Ada orang kutuan. Apalagi nih ya musim yang namanya kalau berhijab kadang mungkin ada yang berkutu gitu ya. Itu gimana cara sedekahnya? Ternyata dia bersedekah memotong kambing. Itu ada riwayatnya. Jadi kita emang mau kutu ke, mau apa ke, mau musibah apa. Udah sedekah aja. Nah kalau misalnya kita gak bisa sedekah dengan materi gimana dong? Lah kan bisa dengan senyum. Iya. Coba Bang Ali senyum. Nah gitu jangan ketemu orang. Iya. Gitu, nauzubillah Imin. Jelek kan mukanya kan. Iya, malum lah Juniper, Juliet, nyinyir baper. Jadi gitu Bang Ali, iya. sedekah. Mau tahu lagi nggak? Mau banget Apa dong. kira-kira? Dia kan nih saya. Iya, kirain gitu. Dia yang ustadznya ya. Iya. Yang kedua adalah istighfar tentu saja. Tapi sebelumnya dicatat lagi tadi pemirsa ya sayang ya. Surat 61 ayat 10 sampai 13. Yang namanya sedekah menolak bala. Kedua fathun qarib yaitu kemenangan yang nyata. Pengen menang, pengen sehat, walafiat. Ya udah itu sedekah dan beriman kepada Allah. Jangan apa iya nih Bang Ali kalau sedekah kita sembuh. Nah, itu belum beriman itu namanya. Gak yakin. Bilang aja pelit. Ya kan Bang beli bawang gak pakai kulit. Asik. Bang jadi orang jangan pelit. Bawang aja pelit bagaimana ya duit ya. Iya benar. Yang kedua. Aduh kaget. Kan langsung deh tuh ya saya semangat lagi. Karena habis makan bawang. Gitu pemirsa. Istighfar udah pasti istighfar. Kenapa sih Bu Ustazah banyak banget orang yang bilang harus istighfar? Oh iya dong. Dalam surat 71 surat Nuh ayat 10 sampai 13. Fakultu astaghfiru rabbakum ketika aku berkata. Kata Nabi Nuh kepada kaumku Allah yang nyuruh nih ya. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun. Maka yursilis sama alaikum midroro. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan itu apa maksudnya? Rezeki. Yumditkum bi amwalin wabanin Allah akan berikan kamu anak. Berikan harta yang banyak. Nah kan pada kepengen punya harta yang banyak kan. Ya kan. Maklum pada dirumahin. Pada bingung gitu ya. Dapur kagak ngebul. Penggerangan udah kagak hitam lagi. Ya Allah pemirsa. Cahaya Indonesia. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Amin ya Dan Allah. juga Allah berikan jannatin wa anharu. Allah berikan kebun dan sungai-sungai. Tapi dengan syarat istighfar. Karena apa? Kenapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah? Kenapa sih kalau sama Al-Quran gak percaya? Aneh heran deh. Kenapa kalau misalnya sosial media ngasih kabar-kabar langsung percaya, langsung share. Kenapa pada saat Quran ngasih ya, kenapa pada kagak percaya? Marah saya jadi. Sabar. Oh iya. Sabar. Saya jadi panas, Iya, bukan Allah. apa-apa. Karena banyak sekali ya teman-teman ya kadang-kadang jemaah yang curhat.
nih kayak gini, Bener. takutin. Kalau giliran ada berita di media sosial, bener apa kagak main share cepet. Main Giliran yuk kita istighfar. Ya bener apa kagak nih. Terus ada kalimat misalnya Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'ismihi syai'un. Apaan sih ini? Iya, kadang-kadang orang aneh. Iya. Dikasih Quran ya obatnya ibaratnya penenang hati kagak percaya. Ada nih satu cerita juga nih. Pada saat dia ngomong, Bu saja minta doa dong biar suami aneh tetap nempel misalnya nih ya. Aneh kasih tuh, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Itu kan keren dari Quran ya. Iya. Surat Al-Furqan ayat 74 kan keren banget ya. Itu mah udah biasa kita baca, yang lain. Ya. Kita ngarang-ngarang udah percaya. Kan parah banget ya. Yaudah deh kalau ente kagak mau sama yang surat ini nih. Allahumma ja'alni zauji, ya kan? Qaribun ilayya. Ya arhamar rahimin. Ya Allah jadikan suamiku deket sama aku. Iya. Wahai Allah yang maha pengasih maha penyayang. Nah itu gue baca deh kagak tuh karangan kita. Kan parah. Lebih baik Quran daripada karangan kita. Ya kan. Nauzubillahimin. Jadi yuk sama-sama istighfar. Ambil dari Al-Quran. Apapun doa ambil dari Al-Quran. Doain orang tua kita. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robayani. Ya Allah ampuni dosaku, juga dosa kedua orang tua. Jadi istighfar gak cuma buat diri kita, doain orang tua kita. Kalau kita jadiin orang tua kita raja, begitu kata guru-guru kita, maka rezeki kita rezeki raja. Amin ya Allah. Gitu. Boro-boro doain orang tua, doain diri sendiri aja males. Bukan begitu Mimi? Doain orang tua. Oh salah. Biasa kita orang tua soalnya. Iya benar. Kadang-kadang orang tua astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada ya. Kita semua tetap dalam jalur-jalur sedekah menurut Quran. Kemudian juga istighfar menurut Al-Quran. Apa sih istighfar? Apa minta ampun doang? Ternyata tau gak Bang Ali? Istighfar itu adalah 3 in 1. Mau tau aja apa mau tau banget? Mau tahu banget. Begini pemirsa. Asik. Istighfar itu asal kata dari gofaro. Gofaro sama dengan sataro. Sataro sama dengan aslaha. Artinya apa? Gofaro ketemu alif sin sama ta jadi istighfar. Minta diampuni, minta ditutupi aibnya, minta diperbaiki akhlaknya. Jadi kalau misalnya kemarin itu bawel, cerewet, nauzubillah min dzalik gitu ya. Karena banyak istighfar, Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah tutupin aib kita. Allah perbaikin akhlak kita. Sekarang aneh jadi kalem. Allah. Kemarin mah ya Allah, nauzubillah min Ini dzalik. segini udah kalem Ustaz. Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Begitu ya. Iya, Jadi istighfar itu 3 loh. Minta ampun. Minta ampun. Karena ketemu alif sin sama ta jadi minta minta diampuni, minta ditutupin aibnya. Minta diperbaiki akhlak. Lama-lama akhlak kita bagus. Insya Allah kalau akhlak bagus orang senang sama kita senang sama dia. Bahasanya bergaul ukhuwah Islamnya bagus, rezeki datang. Benar. Nah kalau orang benci banyak yang nyumpain. Aibnya dibuka di mana-mana. Aibnya dibuka di mana-mana. Orang agak ada yang mati. Iya benar. Dan yang terakhir selain istighfar adalah kita bersilaturahmi nih yang pada marahan sama mertua, sama mantu, sama besan, sama saudara. Cepetan bayan. Ini udah bulan Sa'ban, mau Ramadan. Sampai kapan lagi marahan sama orang tua? Sampai kapan lagi silaturahim, pergi sambung tali kasih sayang kepada keluarga. Nih orang suka salah paham nih. Benar. Kita silaturahim udah kok kemarin ke teman-teman. Sama teman bukan silaturahim, sama teman tuh ukhuwah Islamiyah. Hanya persaudaraan karena kita seagama. Ukhuwah basyariah, persaudaraan karena kita sama manusia, artinya sama-sama kemanusiaan ya kan. Dan ukhuwah watonia, karena kita sama-sama satu bangsa dan satu negara. Contoh gini deh. Kita kan suka ada di Cahaya Indonesia nih. Iya. Tiba-tiba kita pergi umroh. Di sono kita ketemu, girang gak? Ya ampun, ada Mas ini, ada Bang Ali. Padahal mah kita kagak bareng. Iya. Pas ketemu itu kita girang gak? Girang. Itu ukhuwah watonia. Karena kita sama-sama dari Indonesia. Pas datang ke sono kita seneng. Jadi kalau sama teman namanya ukhuwah. Tapi sama ibu, sama bapak, sama nenek, sama kakek, sama paman, sama ipar, sama ponakan ya kan. Semuanya itu harus kita jalin tali silaturahim. Yang marahan cepat bayan. Karena suka gak suka sama orang tua kita, suka gak suka sama anak kita, dia adalah keluarga kita. Benar. Suka gak suka sama bapak kita misalnya, mungkin bapak punya kesalahan, dia adalah bapak kita. Bagaimana Nabi Ibrahim sangat berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu Azar ya, mudah-mudahan ya. Kita doain ya pemirsa, Bang Ali, Bang Mimi semuanya ya.
Juga pemirsa Cahaya Hati dan para kru kita doain semuanya biar pada sehat. Amin. Istighfarnya diterima oleh Allah. Amin. Sodakohnya diterima oleh Allah. Amin. Dan juga silaturahimnya bisa nyambung lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu aja. Terima kasih. Bukan nasihatin buat orang sih, buat Umi sendiri. Masya Allah. Juga banyak salah, ya Allah. Ini kopi kagak ada kopi. Kagak, gelasnya doang. Baik Ustaz, terima kasih. Masya Allah ya. Baik. Ini penting banget sedekah ya. Sedekah nggak usah besar, ada 1.000 ya 1.000, ada 2.000 ya ada 2.000. Yang penting istiqomah, nggak pernah putus dan niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar hal yang mudah, apalagi tadi kita sudah tahu ada 3 in 1 di situ. Niatin lagi, insya Allah akan jadi obat buat kita semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Munawir Ngacir. Dengan subtema kita menenangkan hati dengan Al-Quran. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.